Anggita, bagaimana perkembangan perdagangan di Jakarta Future Exchange pagi ini? Ya, Nastiti, sebelum membahas kondisi perdagangan bursa berjangka komoditas di Jakarta Futures Exchange pagi ini, kita mereview sedikit transaksi pada tanggal 3 kemarin, di mana komoditas yang aktif ditransaksikan adalah komoditas olain yang ditransaksikan sebanyak 2.524 lot dengan harga settlement Rp9.225. Kemudian untuk komoditas emas ditransaksikan sebanyak 212 lot dengan harga terakhir Rp740.100 per gramnya untuk harga lokal. Dan untuk membahas apa saja yang mempengaruhi naik turunnya harga dari sejumlah komoditas dan apa saja sentimen yang mendukung tingginya transaksi komoditas tertentu, saat ini saya sudah bersama dengan Ilham Syarif selaku Direktur HFX International Futures. Pak Ilham, kita lihat ini untuk transaksi emas kemarin sedikit ya, biasanya mencapai ribuan, ini hanya 212 lot. Ini apa pengaruhnya? Iya. Selamat pagi. Jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya emas ini para pelaku pasar telat ya. Harga itu sudah mendekati yang terbaik untuk buyback. Jadi kemarin juga dari Berita Satu menyatakan adanya interview dengan teman kita dari IMF, menyatakan profit taking cukup mendalam. Ya memang, karena level support kita itu 1564. Hingga di atas terjadi waktu Februari akhir ya, itu 1690. Jadi intinya pada pergerakan tersebut mereka taking profit. Dan kemarin malam suku bunga The Fed itu di statement oleh Powell itu dinyatakan akan diturunkan 50 basis poin, di mana terjadi korelasi yang sangat kuat mata uang dolar US dengan emas dan major currency yang lain. Itu menyebabkan emas naik 40 pip. Nah, mungkin hari ini pelaku pasar baru mulai bereaksi kembali untuk lokal. Di bursa kita masih murah sekitar 740 ya kemarin turun. Kalau saya lihat di Pegadaian di real market itu sudah kemarin siang 830. Jadi ada spread yang terlalu jauh ya. Saya pikir untuk pelaku pasar ini menarik untuk bisa ambil posisi di bursa berjangka ya dengan harga segitu. Baik, artinya dengan harga seperti itu saatnya untuk mengambil posisi. Dan prediksinya untuk harga emas di pekan ini akan bergerak pada kisaran berapa? Kalau harga emas sendiri ya dengan kenaikan yang cukup signifikan ini dari emas karena penurunan suku bunga Amerika, saya rasa sampai realisasi nanti di 18 Maret ya, mereka akan menurunkan secara real. Maka juga berita minggu ini non-farm payroll jangan lupa, itu data tenaga kerja Amerika, forecastnya itu di bawah 225 sekitar 180-an. Kalau kita lihat seperti itu maka akan membuat emas bergerak kembali. Kalau saya lihat level harga kemarin mereka akan coba 1690 sampai 1700. Kalau untuk lokal sendiri, kalau di luar bursa kita udah 830, target saya 850 tuh bukan hal yang mustahil ya, sampai 900 mungkin 3 bulan ke depan itu. Baik. Ini adakah sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga-harga komoditas dari tanah air sendiri? Tentunya virus corona ya, jelas ya, menyebabkan dampak permintaan komoditas kita olein cukup drastis. Kita tadi juga belum mengangkat harga olein kita turun Rotterdam ya, dunia itu sekitar dari level 869 awal Januari akibat virus corona kita terjerembab ke 644. Ada 225 US dollar yang luar biasa turun naiknya. Tetapi karena peluang ke depan masih baik harga CPO, maka kami menyarankan pelaku pasar untuk ambil beli seperti emas. Karena kita akhir tahun itu mencapai harga di atas 10.000. Kalau kita lihat spread sekarang harga 9.200 ya, ada 800 poin penurunan yang dua arah, beda dengan pasar modal. Kita bisa dua arah untuk mengambil posisi sell harga sudah tinggi, atau dia turun kita ambil posisi buy. Dua opportunity ini yang harus masyarakat tahu untuk digunakan sebagai sarana investasi dan lindung nilai. Baik, artinya ketika saat ini harga online ini sedang terkoreksi,
suatu momentum bagus untuk pelaku pasar buy low ya Pak, di saat harga sedang turun. Dan ini kan untuk terkait dengan sentimen persebaran virus corona, memang di Tiongkok jumlah penderitanya ini sudah berkurang hingga 50% sudah sembuh. Namun penyebarannya semakin masif terjadi di luar Tiongkok, termasuk juga di Indonesia. Ini apakah artinya masih akan menjadi sentimen utama yang terus mendorong harga emas naik hingga mungkin dalam jangka waktu yang cukup panjang? Kalau saya lihat penanganan virus corona di Tiongkok sudah menjadi satu hal yang diwajibkan karena banyak makan korban. Tetapi penyebaran ke negara lain ini yang mulai dari zero lagi yang harus dilakukan, menyebabkan cukup butuh waktu untuk membuat hal ini tidak membuat panik masyarakat. Dan panik market adalah satu hal yang dipakai untuk satu hal di harga produk apapun di dunia adalah untuk membeli tersebut, terutama emas ya, safe haven. Dia akan memilih hal yang lebih baik menyimpan dengan emas dibandingkan mereka dengan resiko di transaksi market lainnya gitu. Baik. Nah, kalau untuk komoditas lain Pak, seperti kopi, ini tanggal 3 kemarin kita lihat tidak ada sama sekali transaksi, ini apa penyebabnya? Kalau kopi sendiri kemarin saya sudah angkat karena kita ada perubahan sistem baru ya. Jadi di bursa kita coba. Tetapi kalau kopi sendiri harga stable. Kemarin ditutup untuk Arabica itu sekitar 115 dari mulai 98 tanggal 2 ya. 98 US dollar per basel kalau di Amerika, Arabica kopi. Tetapi kalau untuk Indonesia harga cukup stabil, cuma memang pelaku pasar mungkin belum melihat adanya dampak yang terjadi terlalu signifikan membuat harga kopi naik. Salah satu penghasil negara seperti Brasil belum terkena virus corona. Jadi belum membuat satu kepanikan harga kopi dunia yang cukup dipengaruhi oleh negara mereka juga. Di samping Indonesia sebagai penghasil Robusta dan kopi Arabica. Ya. Kalau dengan kondisi yang seperti ini, untuk para pelaku pasar yang ingin bertransaksi di kopi ini, apa yang seharusnya dilakukan? Kalau saya tetap harga kopi ini mengalami kenaikan stable. Kalau mereka biasanya yang lebih menggunakan tidak di spekulator, lebih banyak di lindung nilai. Jadi petani untuk melakukan posisi sell dia ambil karena takut harganya turun. Tetapi kalau manufacturer seperti terbesar Starbucks, Pepsi Cola, kemudian Coca-Cola, juga dari Nestle ya, mereka menggunakan buat campuran produk mereka. Itu saya rasa kalau harga kopi posisi beli tetap baik karena tetap ada kenaikan walaupun tidak secara signifikan ya, untuk bayar. Artinya kesimpulannya adalah harga emas masih akan terus naik, begitu juga online dan juga kopi. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Ilham Syarif. Nah, Titi, demikian wawancara kami bersama Direktur HFX International Futures Ilham Syarif, di mana untuk ketiga komoditas yang ditransaksikan di Jakarta Futures Exchange ini seperti emas, online dan juga kopi tetap akan mengalami kenaikan meskipun saat ini online sedang terkoreksi dikarenakan memang harga minyak mentah dunia sedang turun. Dan untuk kopi sendiri ini perdagangan di bursa berjangka akan stabil, namun pelaku memang masih belum melihat adanya dampak signifikan yang bisa mendorong naiknya harga kopi. Sementara itu untuk perdagangan emas sendiri diprediksikan akan bergerak pada kisaran 1.690 hingga 1.700 US dollar per troy ounce. Kembali ke Anda di studio Nastiti. Baik, Anggita, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Demikian tadi pemirsa, reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Ria Nuryaningsih melaporkan langsung dari Jakarta Future Exchange.